Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas Hairul memimpin doanya. Pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kelancaran kita bersama. Berdoa dimulai. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti hari ini, untuk sebagai penyemangat atau pengingat, kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Menyanyi semua ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi sebagai pengawalan untuk pembelajaran kita hari ini, kita harus senantiasa selalu juga mengingat dan menghafal lagu-lagu wajib. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Yang tidak berhubungan dengan buku PPKN, dengan yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKN, silakan diturunkan. Air minum, topi dikeluarkan ya. Oke, jadi semua yang ada di atas meja hanya LKPD dengan bahan ajar PPKN ya, yang sudah Ibu bagikan. Jadi LKPD dengan bahan ajarnya. Pada saat sebentar Ibu menjelaskan, silakan dibuka ya. Oke. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa itu? Pengaruh negatif iptek. Pengaruh negatif Iptek. Apa itu iptek? Dan teknologi. Lagi-lagi Ibu selalu bilang, setiap segala sesuatunya itu pasti ada negatifnya, ada Positifnya. Iptek itu memang ada positifnya, tapi tidak terkecuali juga ada faktor negatifnya. Nah, yang Ibu jelaskan minggu lalu, kalau faktor negatif iptek itu salah satunya bisa merusak apa? Main HP, bermain sosial media. Coba siapa yang bisa? Kenapa bisa merusak kesehatan? Hairul, silakan. Pengaruh teknologi dapat merusak kesehatan karena kalau kecanduan teknologi kita akan lupa tentang pola makan, tidur dan sebagainya. Itulah yang merusak kesehatan kita. Oke, pintar, tepuk tangan untuk Hairul. Kemudian mata juga menjadi lelah. Gampang, makanya anak sekarang itu banyak yang matanya sudah. Iya. Oke, kita ke sini ya, kita perhatikan dulu. Kita hari ini masih masuk di materi tentang pengaruh kemajuan iptek, tapi untuk materi hari ini, untuk indikator dengan tujuannya pasti berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kita perhatikan bersama ya. Pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, silakan Nak. Tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Oke, jadi untuk tujuan iptek, jadi untuk pengembangan kemajuan iptek itu tidak terlepas begitu saja ya, harus kita punya sikap tanggung jawab. Bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial, khususnya media sosial, karena itu yang lebih berpengaruh ya. Oke, kita bahas sedikit dulu ya, sedikit sebelum Ibu arahkan untuk mengerjakan tugasnya di LKPD. Apa itu rasa tanggung jawab? Oke, siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan. Tunggu ya, silakan dalam hal. Rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi Dalam hal buku, sekarang ada namanya buku digital.
digital. Kalau dulu kita harus repot bawa buku-buku kemana sampai 10 tingkat begini, tidak kelihatan di mukanya Hairul ya. Tapi sekarang enak, enak. Semua tertata rapi di HP. Kalau mau mengambil sikap positif, enaknya kan buka file, buku paket PPKN, buku paket matematika. Masuk gurunya bisa dibuka, ada tugasnya, oh halaman sekian tadi Bu jelaskan. Kan enak ya, jadi tidak usah lagi cara-cara manual, harus beli buku ya. Boleh beli buku tapi tetap juga dibaca. Nah itu untuk masalah tentang tanggung jawab iptek. Nah ada sedikit kata-kata dari Bill Gates ya, temannya Hairul mungkin ini. Teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Ini dalam maknanya. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Apa maksudnya? Kata-kata dari Bill Gates. Mendidik, membimbing. Meskipun kalian mungkin mudah saja mendapatkan informasi di Google, di YouTube, tapi tetap kalian membutuhkan sosok seorang guru. Ya, jadi hargailah gurunya. Apalagi ini kan sudah mendekati hari guru. Untuk pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran time token. Time itu waktu, ya. Jadi untuk model pembelajaran di sini adalah Ibu akan bagikan kupon untuk berbicara. Sebelumnya Ibu mau tanya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Nah, di kelompoknya itu masing-masing Ibu sudah bagikan LKPD. Tugasnya sebentar diselesaikan di LKPD. Jadi ini namanya kupon berbicara. Kupon berbicara ini adalah kupon yang harus Ibu bagikan kepada kalian. Masing-masing siswa itu mendapat 3 kupon untuk kesempatan berbicara. Jadi caranya adalah setiap siswa punya 3 kupon untuk diberikan kesempatan berbicara maksimal 30 detik. Jadi ingat kesempatannya hanya 30 detik. Semua siswa harus menghabiskan kupon berbicaranya ini. Jadi yang siswa yang habis kuponnya tidak bisa lagi berbicara, ya. Yang belum habis harus menggunakan dan harus berbicara sampai habis. Setiap mau berbicara silakan angkat tangan dan ambil kuponnya. Mengerti? Oke, Ibu bagikan dulu kuponnya ya. Jadi ini 3, ini 3, ini 3, 3. Jadi semua sudah terima kuponnya ya? Jadi masing-masing siswa itu punya 3 kupon ya. Silahkan untuk saat ini berdiskusi tentang tugas yang ada di LKPD-nya masing-masing. Tugasnya itu ada 5 nomor ya, soalnya sebentar Ibu tanyakan dan semua harus menghabiskan kuponnya untuk berbicara. Silakan Ibu kasih untuk 5 menit. Kita berdiskusi ya? Oke. Ingat, kesempatan 1 orang ada 3 kali berbicara ya. Tidak boleh melebihi itu dan tidak boleh kurang dari itu. Jadi Ibu tahu siapa yang ini masih ada kuponnya, berarti belum berbicara. Oke, untuk soal pertama. Mengapa saat ini sering terjadi kasus penculikan yang berhubungan dengan media sosial khususnya pada kaum remaja? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan ini dulu yang katakan sini kuponnya dulu, sini kuponnya. Kumpul kupon dulu ya. Oke, silakan di tempatnya berpendapat. Ingat hanya 30 menit. Kita hitung ya. Akibat terjadi hal-hal yang berdampak negatif karena sosial media itu juga termasuk cara penggunaan sosial media. Karena berawal dari sosial media kita bisa tahu semua identitas seseorang. Oke, stop. Nah, itu untuk peserta pertama. Kuponnya sudah dikumpul. Selain dari namanya Fitra, siapa lagi? Oke, silakan. 30 detik. Kumpul kuponnya. Karena di era sekarang banyak remaja yang terlalu percaya dengan media sosial yang bisa menjerumuskan dia ke hal-hal yang berbahaya atau negatif. Oke, satu lagi selanjutnya. Oke, kumpul kuponnya. Penyebabnya dikarenakan tidak digunakan fungsi media sosial secara bijak dan baik. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Tepuk tangan dulu untuk semua yang masih banyak ya, jadi masih banyak kesempatan berbicara. Ingat yang sudah habis kuponnya dilarang lagi berbicara. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita berbicara game. Game ini merupakan salah satu kecanggihan dari teknologi. Kalian sebagai pelajar itu pasti tidak asing lagi yang namanya game online ya. Game
bermain. Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana pendapat Anda tentang game ini? Apakah mempunyai sisi buruk, sisi baik, atau bagaimana? Silakan berpendapat. Oke. Baiklah, untuk sisi game online itu mempunyai dua sisi, yaitu ada sisi negatif. Sisi Ya. negatifnya itu dapat mengganggu kesehatan bagi kita kaum remaja, dan sisi positifnya itu dapat merilekskan diri ketika Ya. kita penat dalam belajar. Oke, minta tepuk tangan dulu untuk Ida. Ya, untuk pendapat. Dia bermain game juga mempunyai dua sisi, sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatifnya yaitu bisa merusak kesehatan kita, kesehatan mental dan lain-lain. Sisi Oke, positif. stop. Sudah 30 detik. Ya, ingat ya, waktunya hanya 30 detik. Tangan dulu untuk pendapat Saiful. Ya, pintar ya. Jadi itu supaya semua dapat bagian. Jadi sisa satu kuponnya ya. Sisa satu kali lagi berbicara. Bermain game ada dampak negatif dan positifnya. Positifnya karena di setiap game pasti akan naik level. Ya. Itu otak berfungsi. Tapi dampak negatifnya adalah ketika kita main game terus-menerus dapat merusak mata. Oke, stop. Tepuk tangan dulu untuk pendapat. Bagaimana? Sudah semua dikumpul kuponnya ya? Jadi semua sudah mendapat kesempatan berbicara. Bagaimana perasaannya? Jadi tidak ada lagi yang biasanya itu kalau diskusi itu terus. Ya, ada teman yang mau berbicara yang jadi minder karena tidak diberikan kesempatan atau mungkin malu. Tapi di sini mau tidak mau, siap tidak siap harus pintar berbicara. Harus mengemukakan pendapatnya itu ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita bersama-sama dulu membuat kesimpulan ya. Materi kita tentang sikap tanggung jawab. Bagaimana kita menyikapi dengan penuh tanggung jawab kecanggihan teknologi khususnya dalam bermedia sosial dengan bermain game. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang seharusnya kita lakukan sebenarnya sebagai seorang pelajar menyikapi hal ini? Coba siapa yang bisa? Oke, Yuda. Baiklah, dalam kesimpulan kita pada materi hari ini itu mengenai iptek, yaitu kita harus pintar-pintar membentengi diri dengan kepercayaan, yaitu memfungsikan iptek sebaik-baiknya dalam bidang untuk mencari ilmu pengetahuan dan untuk merilekskan diri ketika kita dalam penat belajar untuk menggunakan game sosial. Tetapi kita juga tidak boleh kecanduan. Begitu pula untuk mengembang iptek, kita harus lebih mempergunakannya sebaik-baik mungkin dalam untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih sudah untuk ya. Jadi itu ya. Kesimpulannya adalah kita harus bijak dalam bermedia sosial, khususnya media Facebook. Facebook itu kenapa yang tadi pertanyaannya banyak terjadi kasus pencurian karena biasanya itu ABG itu yang baru kenal Facebook, yang baru puber, gampang terpengaruh. Dan biasanya kan yang dipajang itu foto-foto tidak sesuai dengan faktanya ya. Bapak-bapak, om-om dia pasang foto adalah Korea ya. Ketemuan lah akhirnya, pada saat ketemuan dibawalah pergi. Ya itu namanya kasus pencurian. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh pengaruh media sosial. Ambil yang positifnya, buang ya negatifnya. Teknologi tidak selamanya buruk, ada dampak baiknya. Apalagi dalam bidang pendidikan. Yang paling bagusnya adalah media YouTube. Ya, di mana kalian bisa mencari ilmu tanpa membayar guru les, tanpa membayar pengajar, karena semua yang kalian cari di situ ada. Tapi ingat, adik kata-kata Bill Gates itu adalah secanggih apapun teknologi tetap tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Demikianlah untuk pertemuan kita hari ini, Nak. Untuk pertemuan kita selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sikap selektif, ya. Hampir berhubungan dengan ini. Sikap selektif, bagaimana kita memilih dan memilah yang baik dan yang buruk terhadap pengaruh kemajuan iptek. Itu untuk hari ini. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa kita sebelum Ibu mengakhiri pelajarannya. Silakan, Ibu. Ya, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa atas kelancaran yang telah diberikan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.